Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan perdana dalam sidang tahunan MPR RI tahun 2025. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan berbagai program prioritas dan capaian yang telah diraih selama 299 hari pemerintahannya, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, penegakan hukum hingga diplomasi luar negeri. Presiden Prabowo tiba di Gedung Nusantara Kompleks Gedung MPR DPR RI Senayan, Jakarta sekitar pukul 8.34 waktu Indonesia Barat. Prabowo tiba didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Berbeda dengan sidang tahunan MPR pada era mantan Presiden Jokowi, Prabowo memilih tidak menggunakan baju adat. Ia memilih mengenakan setelan jas resmi berwarna abu-abu dengan dasi biru. Sidang tahunan MPR RI kali ini merupakan sidang perdana di era pemerintahan Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan perdananya di hadapan sidang tahunan MPR RI tahun 2025 dengan menitik beratkan pada 19 poin substansi, mulai dari soal ekonomi hingga hukum dan politik. Secara garis besar, Prabowo menyampaikan berbagai pencapaian pemerintahannya di bawah Kabinet Merah Putih dalam rentang 299 hari kerjanya. Berbagai program unggulan mulai dari makan bergizi gratis, sekolah rakyat, Koperasi Desa Merah Putih hingga pembentukan Danantara menjadi fokus pidatonya. Selain itu, Presiden juga menjabarkan pencapaian di sektor diplomasi luar negeri, termasuk keanggotaan Indonesia di Aliansi Bridge hingga ditandatanganinya kerjasama ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa atau Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU SEPA). Dari aspek penegakan hukum di dalam negeri, Prabowo menggarisbawahi capaian di bidang pembongkaran kasus-kasus korupsi besar, penertiban lahan perkebunan kelapa sawit, dan rencana pemberantasan tambang ilegal. Presiden pun memberikan peringatan keras kepada semua pihak yang berada di balik semua kegiatan yang melanggar hukum atau ilegal. Prabowo juga berjanji akan menindak tegas siapapun yang melanggar hukum, termasuk kader partainya. Saya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Republik kita. Karena itu, saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Kalau ada yang berani, ya, saya telah perintahkan
Panglima TNI dan Kapolri. Kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu. Juli Suharto dan Ketut Sumadiyaso melaporkan.